Pertama sekali yang kita buka adalah atau kita ketikkan alamat websitenya classroom.google.com, lalu kita klik enter. Baik, kita masukkan alamat email kita. Nah, bagaimana caranya untuk membuat kelas atau create kelas? Nah, di sini sudah ada 4 kelas. Nah, untuk membuat kelas baru, kita tinggal klik tanda tambah pada sebelah kanan. Ini create or join a class. Klik tanda tambah. Dan di sini kita create class. Nah, kalau join class adalah kita sebagai student atau sebagai siswa, sebagai peserta di dalam kelas tersebut. Nah, tetapi apabila kita klik create class, maka di sini kita adalah sebagai guru atau sebagai teacher di dalam kelasnya. Kita create class. Lalu kita klik tanda setuju atau sudah mengerti. Setelah itu klik continue. Nah, di sini kelasnya ada, misalnya kita buat kelasnya ekonomi teknik. Di sini sectionnya bisa kita buatkan kelas A misalnya. Mungkin satu pelajaran itu kita bisa ngajar di kelas A atau kelas B atau kelas C. Subjeknya boleh kita kosongkan, roomnya boleh kita kosongkan, lalu kita create. Nah, di sini sudah terbentuk kelas baru, yaitu ekonomi teknik kelas A. Ini kelas code-nya. Nah, selanjutnya di sini kita lihat bagian kelas Word. People, ini masih kita sendiri sebagai teacher di dalam kelas, student yang belum ada. Nah, ini ada bagian grade. Nah, sini kelas code-nya. Selanjutnya kita mengundang student di dalam kelas. Nah, di sini kita mempunyai dua cara mengundang student ke dalam kelas, yakni student masuk ke dalam kelas dengan mengklik join tadi yang saya sebutkan di depan, dengan mengetikkan kode kelasnya. Ini kode kelasnya. Nah, kode kelas ini dipakai untuk siswa login ke dalam kelas kita. Atau cara kedua, kita bisa invite student. Nah, di sini kita mengundang siswa dengan mengetikkan alamat emailnya. Ya. Setelah kita ketikkan alamat emailnya, misalnya andi@gmail.com. Nah, di sini kita klik alamat Gmailnya, lalu kita klik invite. Nah, cara yang kedua yaitu melalui di sini kelas code, bisa Anda lihat ini sama dengan yang ada di people tadi, bagian people. Lalu kita klik display. Nah, ini kode kelasnya. Ya, tinggal kita kopikan saja. Ini bisa klik full screen. Nah, selanjutnya kita membuat pertemuan kita. Misalnya di sini dalam satu semester kita mempunyai pertemuan 16 kali pertemuan, maka di sini kita buat pertemuan pertama. Lalu kita bisa tambahkan materinya di sini, klik add. Ya. Kita bisa klik pause dulu. Nah, di sini untuk add-nya bisa kita tambahkan materi kita melalui Google Drive atau juga linknya
kita mempunyai linknya di Google Drive, tinggal kita masukkan nanti. Nah, link ini juga berfungsi untuk menampilkan link yang ada di Google Form, atau kita masukkan file, ini kita unggah filenya, atau kita menambahkan pertemuan misalnya melalui video via YouTube. Di sini pertemuan pertama kita bisa mengetikkan silabus dan tata tertib perkuliahan. Kita bisa post. Oke, pertemuan pertama postnya sudah kita create. Nah, di sini kita bisa lanjutkan sampai pertemuan ke-16. Nah, di sini kita bisa repost dari pertemuan pertama ini. Kita klik di sini reuse post. Ini kita pilih ekonomi teknik kelas A. Ini pertemuan silabus. Kita reuse, kita pakai kembali repostnya yang sudah kita posting. Ini pertemuan kita tinggal ganti dengan pertemuan kedua. Itu pertemuan kedua, pendahuluan ekonomi teknik misalnya. Nah, di sini pada bagian atas pertemuan pertama, pertemuan kedua, selanjutnya di atas sampai nanti ke 16 pertemuan. Nah, bagian yang penting lagi dari sini, kita lihat pada bagian setting. Dan di sini terdapat settingan profile dan notifikasi itu berupa email. Nah, di sini kita mendapatkan notifikasi berupa email apabila ada yang mengomentari post kita atau komentar yang menyebutkan nama kita. Selanjutnya ada private komentar. Jadi kelas yang kita ajarkan seperti misalnya siswa yang terlambat mengumpulkan tugas dan ada yang submit kembali untuk tugasnya, dan undangan untuk co-teaching dan jadwal untuk publikasi. Nah, kita kembali ke kelas kita, ekonomi teknik kelas A. Nah, selanjutnya kita masuk kelas Word. Nah, di sini kelas Word kita bisa masukkan assign Word, pekerjaan tugas untuk kelasnya. Kita bisa create assignment atau tugas dan pertanyaan, atau kita bisa memakai topik untuk mengorganisasi dari kelas Word ini ke dalam modul. Nah, di sini yang perlu kita klik adalah create. Nah, pada bagian create ada assignment, quiz assignment, question. Jadi pertama sekali yang perlu kita upload adalah material atau materi kuliah kita. Jadi misalnya kalau di dalam materi kuliah kita mempunyai misalnya daftar referensi atau buku yang mendukung perkuliahan materi kita, atau misalnya juga termasuk slide presentasi, kita bisa masukkan ke dalam material perkuliahan kita. Kita create material. Nah, di sini kita bisa create atau add. Kalau misalnya kita create, kita bisa masukkan docs, ya. Nah, biasanya di sini kalau docs sudah ini, kita create Google Docs. Nah, di sini materialnya adalah dokumen baru yang belum ada isinya.
kita close. Kita juga bisa menambahkan materi melalui file. Di sini add. Oke, kita checklist option, allow. Kosong ya, kita close. Oke, kita klik add dan kita klik file. Nah, ini artinya kita mau unggah file dokumen ke dalam perkuliahan kita. Di sini upload. Kita bisa select file from device, atau juga kita bisa pilih from Google Drive. Nah, di sini, atau kita bisa masuk ke share drive. Atau bisa masuk ke file yang sudah kita kasih tanda bintang. Tidak ada. Masuk ke Google Drive. Oke, di sini kita memilih upload file from device, atau juga bisa membuka a file dan mengklik atau drag filenya, atau kita bisa select. Nah, di sini saya masukkan file saya, tinggal kita klik. Oke, tinggal kita drag di sini. Oke, kita coba lagi. Oke, kita select filenya. Ini misalnya materi kita. Nah, di sini kita bisa tambahkan beberapa file. Jika kita ingin menambahkannya lebih dari satu, ya, kita bisa tambahkan sekaligus secara keseluruhan materi pelajaran kita, atau slide yang ingin kita share kepada murid-murid. Nah, selanjutnya kita klik upload. Dan ini judul materialnya, kita bisa berikan judul. Ini daftar referensi mata kuliah ekonomi teknik. Nah, deskripsinya bisa kita berikan, referensi ini dipakai selama perkuliahan berlangsung. Nah, untuk topiknya kita bisa pilih topik di sini, create topik. Misalnya materi perkuliahan. So, bisa kita tambahkan referensi materi perkuliahan, for-nya. Nah, ini bisa kita klik referensi, jadi kita sekali unggah bisa kita masukkan ke dalam beberapa kelas. Misalnya ada dua kelas ini yang sama, ekonomi teknik A dan C, kita bisa checklist. Atau kita masukkan referensi bahasa Inggris, bisa kita sekali checklist untuk 3 kelas. Nah, studentnya, nah di sini optionnya hanya ada all student. Dan setelah itu kita klik di sini optionnya, kita bisa klik langsung post, atau kita langsung tampilkan di dalam classroom. Kita bisa klik schedule. Nah, schedule ini nantinya pada tanggal tertentu, hari tertentu, kita bisa langsung menampilkan. Jadi kalau seandainya kita hanya ingin menampilkan pada setiap minggu, jadi kita set pertemuannya setiap minggu, dan setiap minggu nanti akan tampil
pengumuman ini di dalam Classroom, atau kita bisa save a draft, kita hanya simpannya tapi tidak kita publish. Ya, di sini saya akan contohkan, kita langsung post. Nah, di sini sudah ada referensi mata kuliah kita. Ini pada bagian classwork. Dan selanjutnya kita bisa create pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan ada dua option, multiple choice atau short answer. Pertanyaan misalnya, apakah Anda sudah siap mengerjakan latihan soal 1 pada buku panduan? Di sini kita bisa tentukan multiple choice. Option pertama, oke. Option pertama, ya. Option kedua, tidak. Oke, kita hanya beri dua option saja. Yang lainnya tinggal kita delete atau tidak tahu ya. Oke, di sini yang menjawabnya kita bisa berikan nilai poin 100 untuk menjawab ya. Nah, tanggalnya bisa kita tetapkan tanggal berapa terakhir. Waktunya misalnya sampai jam 12 tengah malam ya, atau jam 24. Nah, di sini bisa kita simpan, save. Ada 3 option juga, langsung kita publish, as, atau kita schedule, atau kita save draft. Oke, option yang ketiga dari classwork, kita bisa masukkan assignment. Assignment misalnya untuk pengumpulan tugas. Nah, di sini assignment kita berikan latihan kepada murid-murid atau siswa kita. Silakan kerjakan tugas latihan 5 2 halaman 30. Nah, di sini assignment hampir mirip dengan pertanyaan tadi ya. Tapi kalau pertanyaan pemakaiannya hampir mirip dengan assignment. Nah, di sini murid-murid bisa memberikan instruksional, Anda bisa berikan deskripsinya. Di sini opsional. Kita bisa meletakkan batas pengumpulannya sama dengan tadi, atau kita tambahkan rubrik. Sini kita recreate rubrik. Nah, rubrik ini biasanya kita memberikan kriteria tugas dikerjakan secara lengkap. Itu poinnya. Tapi tidak ada bukti foto.
maka nilainya poinnya bisa 25. Kita tambahkan level title-nya. Ini poin 50. Sudah lengkap dengan bukti foto pendukung kegiatan. Ini level titelnya, kita bisa berikan level titel 1. Ini level titel 2. Bisa kita tambahkan 75. Level titelnya 3. 100. Level titelnya 4. Di sini deskripsinya tugas dikerjakan seadanya. 50. Tugas dikerjakan tapi target tidak tercapai. Jadi tugas dikerjakan tapi tidak ada bukti pendukung. Dan deskripsi keempat, tugas dikerjakan lengkap dengan buktinya, bukti pendukung. Oke, kita bisa simpan. Judulnya tugas 1 ekonomi teknik. Oke, kita simpan. Oke, jadi siswa sudah tahu cara mengerjakan tugasnya karena kita buatkan rubriknya, lalu kita klik. Nah, di sini kita tetapkan tanggalnya, misalnya tanggal 24, jamnya jam 12 malam. Kita create topiknya tugas 1, dan kita klik assignment. Oke, sudah selesai pada bagian 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke assignment. Nah, assignment ini adalah ujian. Kita bisa berikan, kita sudah klik assignment tadi. Kita bisa create quiz assignment atau ujian. Kita bisa mengadakan ujian UTS di sini. Misalnya ujian tengah semester. Nah, di sini pada ujian kita bisa membuatkan soal ujiannya melalui Google Form. Ya, ini ada blank quiz dan kita bisa setkan skornya. Nanti pengaturannya adalah di Google Quiz ya, atau di Google Form. Oke. Nah, di sini untuk semua tugas-tugas, jika kita membuat assignment di sini seperti tugas 1 atau ujian tengah semester, maka seluruh file yang dimasukkan ke dalam assignment ini akan masuk nantinya ke class drive folder. Kita klik di sini. Nah, di sini foldernya itu untuk ekonomi teknik kelas A, maka seluruh tugas yang kita buat tadi
Ini ada blank quiz, materinya, dan total dokumen. Ini 2 file ini adalah template. Dan di sini kita sudah dapat kita lihat bahwa kita sudah memberikan 4 post di dalam pertemuan ini. Ini pertemuan kedua, kita bisa isi pertemuan materinya. Oke, ada pertanyaan?